salam SFD. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, ini awal pertama kali kita bertemu di mata pelajaran geografi bersama saya, Ibu Maria Angela Sembiring atau sering dipanggil Ibu MS. Di awal pertemuan kita ini, kita akan belajar mengenai pengertian geografi, objek formal dan objek material geografi, serta aspek fisik dan aspek sosial geografi. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, jadi di pertemuan yang pertama ini kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu materi mengenai pengetahuan dasar geografi. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dengan penuh semangat dan sukacita diharapkan mampu memahami pengertian geografi, objek material dan formal geografi, serta mampu mendeskripsikan contoh dari aspek fisik dan sosial geografi. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari apa itu pengertian geografi. Nah, kata geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi, dan graphein yang artinya lukisan, tulisan, dan deskripsi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa geografi itu merupakan ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Jadi segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi itu bisa kita pelajari di ilmu geografi. Nah, jadi tokoh yang pertama kali mengenalkan istilah geografi itu pada abad ke-1, yaitu Eratosthenes. Nah, jadi inilah dia sosok dari Eratosthenes. Eratosthenes ini dijuluki juga sebagai bapak geografi. Jadi menurut si Eratosthenes, istilah geografi itu berasal dari kata geografika, yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nah, sekarang kita akan melihat objek studi dan aspek geografi. Objek geografi itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Sementara aspek geografi itu juga terbagi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah objek material. Ini nanti ada 5 ya. Yang pertama adalah litosfer. Oke. Litosfer itu disebut juga sebagai lapisan kulit bumi atau disebut juga sebagai lapisan batuan yang membentuk bentang alam. Contoh dari lapisan litosfer atau lapisan kulit bumi yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan-pegunungan yang tersebar di seluruh permukaan bumi itu merupakan bagian dari litosfer yang terdapat di kulit bumi. Contoh yang kedua adalah plato. Plato merupakan dataran tinggi yang ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Selain pegunungan dan plato, terdapat juga dataran rendah dan lapisan tanah. Oke, yang kedua itu adalah hidrosfer. Hidro berarti yang biasanya berhubungan dengan air. Nah, jadi hidrosfer ini disebut juga sebagai lapisan air. Contoh dari lapisan hidrosfer atau lapisan air adalah sungai, danau, laut, dan air tanah. Jadi segala jenis perairan-perairan yang tersebar di permukaan bumi, baik perairan laut maupun perairan darat, itu termasuk ke dalam lapisan hidrosfer. Objek material yang ketiga itu adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini dia disebut juga sebagai lapisan udara nanti yang membentuk iklim dan cuaca. Nah, contoh dari lapisan atmosfer atau lapisan udara adalah fenomena-fenomena yang berhubungan dengan iklim dan cuaca. Misalnya seperti hujan, badai, petir, dan pembentukan awan. Objek material yang keempat itu adalah biosfer. Nah, biosfer ini disebut juga sebagai lapisan kehidupan. Nanti di situ terdapat flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Contoh dari lapisan biosfer atau lapisan kehidupan adalah persebaran flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Jadi segala jenis tumbuhan dan hewan yang tersebar di seluruh permukaan bumi itu termasuk ke dalam lapisan biosfer atau lapisan kehidupan. Nah, objek material yang terakhir atau yang kelima itu adalah antroposfer. Antroposfer ini itu disebut juga sebagai lapisan kependudukan. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kependudukan itu termasuk ke dalam lapisan antroposfer. Contoh dari lapisan antroposfer atau lapisan
Kependudukan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dinamika kependudukan atau aktivitas penduduk. Misalnya, kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan penduduk, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Nah, sekarang kita akan melihat objek formal atau cara pandang. Tadi kan objek material. Sekarang kita akan melihat objek formal atau cara pandang. Ini nanti ada 3. Yang pertama itu adalah pendekatan ke ruangan. Nah, pendekatan ke ruangan ini, nah kita lihat kalau di sini kan ada kata keruangan ya, atau ruang. Jadi ruang yang dimaksud ini seperti ruang di permukaan bumi, wilayah atau daerah. Nah, pendekatan ke ruangan ini digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, contoh pendekatan ke ruangan atau disebut juga pendekatan spasial adalah jika kita ingin membangun sebuah permukiman, maka kita memerlukan data ketinggian tempat, kemiringan lereng, dan jenis tanah. Maka data-data tersebut akan kita gunakan untuk melihat apakah di lokasi tersebut cocok dibangun permukiman atau tidak. Jangan nanti dibangun permukiman di kemiringan lereng yang sangat curam, nah itu sangat berbahaya. Nah, objek formal yang kedua itu adalah pendekatan ke lingkungan atau sering disebut juga pendekatan ekologis. Nah, jadi pendekatan ke lingkungan ini merupakan hubungan yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya, atau disebut juga hubungan yang menonjol antara unsur fisik dan sosial yang terdapat di lingkungan. Contoh pendekatan lingkungan atau pendekatan ekologi adalah mungkin kalian sering mendengar berita banjir yang terjadi di Jakarta. Nah, jadi fenomena banjir tersebut pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Maka di sini kita melihat 2 faktor. Yang pertama fisik, yang kedua sosial. Kalau fisik kita melihat fenomena-fenomena alam yang bisa menyebabkan banjir, misalnya curah hujan yang tinggi. Atau jenis tanah, misalnya jenis tanahnya itu tidak mampu lagi menyerap air, maka terjadilah banjir. Untuk faktor sosial atau yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia yang bisa menyebabkan banjir, misalnya apa? Penggundulan hutan, semua pohon-pohon ditebang, padahal pohon itu berfungsi untuk membantu air menyerap ke dalam tanah. Jadi kalau misalnya tidak ada lagi pohon, maka akan terjadi banjir. Kemudian aktivitas manusia yang lain yang bisa menyebabkan banjir adalah membuang sampah sembarangan. Nah, ini seringkali dilakukan oleh manusia, membuang sampah sembarangan. Jadi sampah-sampah sudah berserakan, sudah menumpuk di parit atau di got, maka ketika terjadi hujan, maka bisa menyebabkan terjadi banjir. Nah, pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan kewilayahan atau sering juga disebut pendekatan kompleks wilayah. Nah, jadi kalau pendekatan kewilayahan ini perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan. Nah, contoh pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah adalah jika kita ingin membangun rumah di daerah yang rawan banjir atau dekat pantai, maka fondasi bangunan harus lebih ditinggikan untuk mengantisipasi apa? Supaya tidak terkena banjir atau tidak terkena pasang surut air laut. Oke, nah itu tadi 3 pendekatan atau cara pandang. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat aspek geografi. Nah, aspek geografi ini yang pertama tadi adalah aspek fisik. Aspek fisik yang pertama adalah aspek topologi. Nah, yang termasuk ke dalam aspek topologi adalah bentuk muka bumi atau disebut juga morfologi. Misalnya morfologinya itu dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Kemudian letak atau lokasi suatu wilayah, kemudian batas-batas wilayah. Itu termasuk ke dalam aspek topologi. Yang kedua itu adalah aspek abiotik. Biasanya kan abiotik ini benda mati ya yang tidak hidup. Nah, yang termasuk ke dalam aspek abiotik adalah unsur kondisi tanah. Kemudian hidrologi, mirip-mirip sama yang seperti Ibu bilang tadi yang hidrosfer ya, itu termasuk ke perairan darat dan laut. Kemudian kondisi iklim, itu termasuk ke aspek abiotik. Aspek fisik yang ketiga itu adalah aspek biotik. Biotik berarti kebalikan dari abiotik. Nah, berarti yang hidup kan gitu. Nah, aspek abiotik itu adalah unsur vegetasi flora dan fauna yang bisa hidup, tumbuhan dan hewan, itu termasuk aspek biotik. Jadi ini dia aspek geografi yang pertama, aspek fisik. Aspek geografi yang kedua itu adalah aspek sosial. Oke, kalau aspek sosial ini biasanya berhubungan dengan
masyarakat, sosial masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah aspek sosial. Di situ terdapat nanti unsur tradisi di suatu wilayah, adat istiadatnya, kemudian komunitasnya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ, kemudian lembaga-lembaga sosial. Aspek sosial yang kedua itu adalah aspek ekonomi. Nah, yang ini nanti berhubungan dengan perekonomian, berhubungan dengan keuangan. Nah, ini contohnya adalah seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pasar, dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lainnya. Aspek sosial yang ketiga itu adalah aspek budaya dan politik. Aspek budaya di sini misalnya itu seperti pendidikan, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian di situ ada agama, bahasa, kesenian. Sementara aspek politik itu adalah yang berhubungan dengan kepemerintahan. Nah, jadi inilah dia aspek-aspek sosial. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.